dalam perilakunya. Jadi tak ada yang Allah salah bagi takdir. Tak ada. Nah, kembali kepada bahwasanya Allah memberkati masa dan memberkati tempat, ya, dan juga memberkati manusia, orang. Orang tengah membaca Al-Quran, tidak akan lepas daripada tempat dan waktu. Dan ketika itu orangnya membaca Al-Quran, maka orangnya ketika dia membaca Al-Quran itu diberkati oleh Allah. Dan itu adalah diridhoi. Jadi ada tempat, waktu, orang yang diberkati, diridhoi oleh Allah. Masjid selama-lamanya tempat yang diberkati dan diridhoi. Madrasah, majlis, selama-lamanya kita buat ini, kita bina majlis ilmu, maka selama-lamanya majlis itu diberkati dan diridhoi oleh Allah. Selama-lamanya di dalam majlis itu turun maghfirah, ampunan Allah. Selama-lamanya di majlis itu turun rahmat. Berapa banyak orang punya masalah, masuk majelis itu dia dapat dari situ rahmat. Nah, berarti ada tempat. Dan ketika orang melakukan ibadah, maka orang itu tengah diberkati oleh Allah. Maka ketika rumah ini adalah tempat, lalu kita buat satu majelis zikir, majelis ilmu, maka tempat ini dengan masa yang diisi majelis ilmu itu zikir, maka dengan sebab masa yang diberkati, maka tempat pun ikut diberkati. Lalu tentunya orang yang membaca zikir itu, dengan sebab orang itu yang membaca zikir, maka tempat itu jadi diberkati. Mungkin selepas itu dan orang yang tidak berzikir, maka sama aja tempatnya, masanya, orangnya. Maka ada satu perkataan orang soleh, janganlah berada di tempat yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhoi. Janganlah berada di tempat yang Allah tidak ridhoi. Sama dengan dimurkai. Jangan berada di situ. Dan janganlah Allah kehilanganmu di tempat yang Allah ridhoi. Jangan sampai Allah kehilanganmu di tempat yang diridhoi. Tengok di majelis zikir tak ada, tengok di majelis ilmu tak ada, tak ada di masjid. Sudah, orang soleh menasihati jangan sampai Allah kehilangan kita di situ. Dan juga jangan sampai Allah menemukan kita di tempat yang Allah murka. Begitu tengok ternyata di tempat yang Allah murka. Nah ini maka kembali tadi di surga tadi. Surga adalah bendanya abadi dan memang memberikan kebahagiaan. Tetapi untuk orang yang mendapat kebahagiaan di dunia bukan dari benda, tetapi dari hatinya yang bersih dan mengenal Allah. Benda di sana balasan saja. Yang sebenarnya adalah kebahagiaan dia, kebahagiaan ruhani di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya rohani yang mengenal Allah itulah yang membuat dia melihat Allah pula, mengenal Allah pula di akhirat nanti. Adapun surga balasan amal fisik yang tunduk kepada syariat. Sedangkan makrifat hati itu yang membuat dia nanti mendapat ridha dan melihat Allah di surga. Karena
Karena berbeza ridho dan bertemu dengan dibagi makan dan dibagi. Mungkin ada orang banyak, kita boleh masuk ke rumah kita dan bagi makan. Tapi cuma ada beberapa orang yang kita senang dengan dia dan boleh masuk ke bilik kita. Karena semua yang ada di situ bekerja. Tetapi cuma beberapa orang yang kita senang. Itu adalah satu contoh bahwa dengan ma'rifat Allah di dunia ini, maka dia akan ma'rifat Allah di akhirat. Apabila dia melakukan ibadah dengan baik, sesuai dengan syariat, semakin baik, sempurna, semakin balasannya di surga banyak berupa benda. Maka orang mengatakan, orang yang jika sudah sampai ke Allah tak payah dia buat syariat, kafir. Justru tak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan di surga. Itu ada dari amal fisik. Amal fisik. Allah suka kepada seorang idza amila ahadukum amalan falyutqinah. Allah suka dengan orang yang jika beramal dengan baik, manajemen yang baik, berniaga dengan manajemen yang baik, tapi sesuai dengan syariah. Makin baik manajemennya, makin tinggi pahalanya jika sesuai dengan syariah. Bukan orang muslim kerja ala kadarnya saja yang penting, dia kena makin baik lagi sajiannya, kemasannya untuk dakwah, untuk kehidupan. Jika memang itu untuk ibadah kepada Allah, makin banyak. Satu contoh di surga saja, ini kebahagiaan. Ini mohon maaf kalau ada yang belum nikah, kan cuma beberapa orang yang sudah nikah. Memberikan contoh bahwa di surga itu abadi. Hubungan suami istri di dunia hanya 1 menit, 2 menit selesai. Allah bagi nafsu lah 1 menit, 2 menit. Karena kalau Allah bagi 24 jam, nanti tulang-tulangnya rusak. Contoh bahwa dimensi sangat terbatas kehidupan di dunia. Maka fisikalnya pun disiapkan begitu lemah. Tapi nanti di dunia, tapi di surga nafsu yang digunakan 1 menit itu mungkin boleh setahun, 2 tahun, 10 tahun dan tak ada masalah. Ini mencontohkan kebahagiaan surga yang tidak bisa diukur oleh kebahagiaan dunia dari benda. Dari situ saja. Orang 2 menit sudah. Dan itu rahmat Allah. Kalau 10 tahun macam mana? Tak putus. Dan itu di surga terjadi. Dan bendanya tak rusak. Bangku sudah buruk. Dengan dimensi. Jadi tidak ada kebahagiaan di situ, tapi di sini. Tapi coba tengok. Di surga nanti Allah tanya kepada ahli surga. Pertanyaannya adalah, apa yang kau inginkan selepas ini? Kita boleh bayangkan, surga adalah sesuatu yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbil basar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas apa yang kita tengok di dunia, tak pernah terlintas. Makanya ketika ditanya apa yang diinginkan, tak ada lagi. Karena biasanya sesuatu jika sudah terpenuhi, sudah. Orang awalnya saja suka dengan wanita misalnya, suka. Tapi ketika nafsunya tidak terpenuhi, sudah. Kan logikanya begitu. Orang nikah pun ketika mau nikah macam itu. Ketika sudah nikah, macam ini aja lah nikahnya. Tetapi kalau mau nikah lagi, yang kedua masih mau lagi. Karena kalau sudah pun nikah kedua, ini saja. Tapi mau lagi yang ketiga, ini kan nafsu. Orang di surga ditanya, nah apa?
Kalau kita akal jawabannya mungkin, kalau kita dikasih satu istana, mau apa? Oh, mau yang 2 istana dan 3 kali istana yang lebih. Ketika Allah bertanya kepada ahli surga, apa yang kau mau? Kita mungkin bayangannya banyak yang dia minta. Sekarang misalnya, kita mulai miskin, lalu dikasih satu istana mewah. Lalu kita ditanya, apa yang kau nak sekarang? Ada tak yang orang, oh kembalikan saya kepada asal, saya mau hidup miskin? Tak ada itu. Tapi ahli surga ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau nak? Dia mengatakan, kembalikan aku ke dunia. Itu satu hadis bercerita tentang ahli surga begitu. Kenapa? Saya tidak tahu bahwa masa dan tempat yang digunakan untuk ingat Allah itu memberi hakikat kebahagiaan yang luar biasa di surga. Banyak waktu yang kosong yang tak saya gunakan itu. Saya ingin ambil masa kesempatan itu di dunia untuk selalu ingat dan zikir Allah. Jadi betul-betul majlis zikir, majlis ilmu itu hanyalah bagi yang hatinya hidup. Baru dia mesra terasa di dalam majlis itu. Karena bakalnya hidup juga di akhirat itu. Itu yang diminta balikan saya. Kata saya ingin waktu lagi banyak lagi yang kos. Itu yang ditanya adalah orang ahli ilmu, ahli zikir, ahli jannah. Yang hanya sedikit masa lagi. Artinya dia punya banyak masa di dunia untuk zikir. Cuma masih ada masa-masa yang dia tidak gunakan semua. Itu mungkin juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada malaikat satu golongan yang mencari majlis zikir. Ketika ditanya dia sedang apa, sedang memujimu, memang dia melihat aku? Tidak. Bagaimana kalau dia melihatku? Terus memuji. Ditanya lagi oleh Allah, yang ditanya malaikat. Padahal Allah tahu. Kita harus pahami kenapa Allah sering dalam hadis dialog kepada malaikat tanya. Malaikat bagi tahu seolah-olah Allah tak tahu. Bukan, itu adalah uslub. Satu gaya bahasa kisah. Kan buku-buku kalau ditulis dalam tulisan ilmiah macam bosan bacanya, tapi kalau dibuat macam kisah, ini misinya sampai. Jadi misi yang dimaksud itu adalah menjelaskan orang yang ada dalam majlis zikir itu. Allah memberi kabarnya dalam hadis dengan gaya bahasa kisah. Memang dia apa yang dia minta ya malaikat di dalam majlis itu surga, kata malaikat. Loh, memang dia sudah tahu surga belum? Bagaimana kalau saya bagi tahu surga? Oh, dia tidak akan mau tinggalkan majlis itu. Tapi banyak orang apabila di majlis ilmu, majlis zikir seakan mau berapa nih habisnya. Lalu ditanya dia takut apa? Yang dia takuti neraka. Memang dia tahu neraka belum? Bagaimana kalau kami tunjukkan neraka, kata Allah. Kalau dia tahu neraka, maka dia ingin semua hidupnya majlis zikir. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat saksikan bahwa orang yang berada di situ aku ampunkan dosanya. Coba itu. Tapi malaikat bilang, tapi ya Allah, di dalam majlis itu ada seorang yang tidak datang untuk zikir, dia datang untuk keperluan sesuatu. Mungkin dia mau jumpa temannya, tapi terjebak di majlis itu. Lama rupanya, anakku kira sekejap majlis ini. Menyesal aku masuk ke dalam ini. Kan ada saja. Itu Allah ceritakan dalam sebuah hadis. Kata malaikat, macam mana orang yang itu? Kata Allah, dia pun aku ampunkan dosanya, ya Allah. Bagaimana orang yang memang datang niat khusus? Muslimin muslimah, majlis zikir ini memang bukan majlis ilmu, tetapi majlis amal. Dan selalunya majlis amal itu lebih mulia daripada majlis ilmu, karena amal adalah satu aktiviti, satu pengamalan ilmu. Bukankah Allah menyuruh uzkurullah, berzikirlah kepada Allah? Ketika orang berzikir maknanya beramal.
Apalagi kalau di majelis itu ada zikir, ada baca Quran, pun ada majelis ilmu, maka Allahu Akbar. Kita akan selalu terkejut di akhirat. Banyak hadis yang mengatakan rupanya apa yang berharga di akhirat adalah daripada masa-masa seperti itu. Baru terkejut, ya Allah. Maka tadi ketika orang surga ditanya mau apa, mau balik ke dunia, apa? Masih ada lagi masa yang saya tak gunakan, tak isi dengan zikir Allah, ingat Allah di hati ini. Itulah masa, itulah waktu, itulah orang-orang yang diberkati, diridhoi dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mungkin dalam 10-15 menit. Sebetulnya kalau mau dijelaskan detail ya sekitar 3 jam. Tapi kita coba 15 menit saja. Tentang, karena ini bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, tentang tujuan dan hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra kita tahu maknanya adalah pergi dari, berjalan malam daripada Mekah, Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu Isra. Adapun Mi'raj daripada Palestina itu pergi kepada satu tempat yang disebut dalam Al-Quran Sidratul Muntaha. Katanya setelah langit sudah tembus kepada selepas planet ke-7 dan langit ke-7. Itu disebut Mi'raj. Sidrat maknanya tepi. Kalau kita naik pohon, di tepi yang paling tepi tak ada lagi. Kalau pohonnya pohon apa ya? Bambu lah. Ya, pohon bambu, penjamu itu. Di tepi ujung ini namanya sidra. Lalu di kata sidra dikasih muntaha, muntaha penghabisan, tak ada lagi lepas itu. Sidratul muntaha artinya orang sufi memahami batas alam makhluk. Selepas itu tak ada makhluk. Itu bukan alam makhluk, bukan martabat kauniyah tapi martabat ilahi. Ini disebut sidra al-muntaha. Nah kalau kita pahami negeri, tempat atau apa, di mana? Tapi yang dimaksud tempat itu habis, tak ada makhluk. Allahu Akbar. Maka tadi yang namanya makhluk yang zahir nyata, dimensinya terbatas, waktunya, tempatnya, jaraknya, masanya, sekian ribu, juta, kilometer misalnya. Tetapi di luar alam dunia, kan ada alam lain, di luar alam dunia itu alam yang tak terbatas. Jadi Sidratul Muntaha keluar dari alam yang terbatas kepada alam yang tidak terbatas. Nah, penjelasan tentang Isra ada di dalam surah Al-Isra. Ayatnya kurang lebih berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita hafal sudah sering. Maha suci Allah yang memberangkatkan di malam hari hambanya. Artinya hamba di sini adalah ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Dari Masjidil Haram di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Palestina.
yang mana diberkati sekitar Masjid itu. Apa tujuannya Isra? Dibagi tahu oleh Allah. Li nuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan tanda ayatina, ayat tanda kebesaranku. Itu Isra. Jadi jelas, sederhana saja. Allah memberangkatkan di malam hari daripada Mekah ke Palestina, tujuannya Allah ingin perlihatkan kepada Nabi ayat tanda. Lalu Mi'raj, penjelasan Mi'raj bukan pada surah Al-Isra, tetapi pada surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Bahkan terus akhir, lepas itu dan sebelumnya juga masih menjelaskan. Ini Mi'raj tak ada di surah Al-Isra, adanya di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di situ jelaskan Rasulullah sekali lagi dia melihat Tuhan. Ya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Tadi sidratil muntaha. Sidrah adalah tepi muntaha, tak ada lagi lepas itu tepi. Masih dijelaskan di mana sidratul muntaha itu? Indaha jannatul ma'wa. Di tepinya, berarti jannatul ma'wa ini masih ada dalam alam yang terbatas. Indaha jannatul ma'wa. Lalu kemudian sidrah itu macam mana? Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tak tahulah sidrah itu pun tak dapat dijelaskan. Kemudian lagi dikatakan mazaqal basar wa ma tagha. Nabi tengok sidrah itu matanya tak berkedip. Karena ini untuk menjelaskan bahwa Nabi ke satu tempat yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, dan mata pun tak dapat melihat. Dengan kalau kita sesuatu melihat, mata ini masih boleh memberikan description, masih boleh memberi, itu masih maknanya benda itu masih dikuasai oleh mata. Tapi jika tengok sampai tak berkedip, mazaqal basar wa ma tagha, itu maknanya mata tak sanggup. Karena mata akal, kemampuan melihat dan berpikir itu disesuaikan dengan yang dilihat dan alat yang ada di sini. Jika tidak, maka mungkin akan rusak mata itu pun. Pikiran jika terlalu berat akan rusak juga. Mazaqal basar wa ma tagha. Mazaga maknanya tak dapat melotot pun, juga tak dapat ngedip pun, jadi tercengang. Lalu apa selanjutnya? Laqad ra'a min ayatihil kubra. Disitulah Rasulullah SAW betul-betul telah melihat tanda kebesaran Allah di situ. Tadi kan kata Isra, Allah diisrakan tujuannya untuk Allah perlihatkan. Itu masih dengan fi'il mudhari. Aku akan perlihatkan, masih akan. Lalu pergi Mi'raj. Ketika pergi Mi'raj, Allah berkata, dan di Mi'raj, di sanalah, di tempat tadi yang disebut, dia betul-betul telah melihat kebesaran, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Paham ya? Muslimat paham ya? Pindah ke satu ayat yang lain. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ini apa lagi? Ayat ini mengatakan, kata Allah, saya akan memperlihatkan kepada manusia. Ini manusia, bukan malaikat, bukan iblis, bukannya tumbuh-tumbuhan, bukan hayawan, tapi manusia. Sanurihim ayatina, kata Allah, aku akan lihatkan kepada manusia apa? Ayatina, tanda-tanda kebesaranku.
ini sama tak dengan Mi'raj Nabi melihat tanda-tanda ayat juga? Linuriyahum min ayatina. Aku ingin memperlihatkan linuriyahum, aku ini satu orang. Aku ingin perlihatkan kepada Muhammad satu orang saja itu ayat-ayatku. Lalu diakhiri dengan Mi'raj, dia benar-benar telah melihat tanda-tandaku. Tapi ayat ini sanurihim kepada semua manusia. Aku akan perlihatkan tanda-tandaku juga, kata Allah, kepada manusia. Tapi ayat itu bukan di sidrah, fil afaq, di alam ini. Kita kan bilang adanya alam ini berarti yang menciptakan adanya Allah. Sederhananya begitu. Allah memperlihatkan bahwa Allah ada. Tetapi bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat ini. Kalau saya punya karya banyak, ini saya yang buat, ciptaan saya, karya. Ini pun karya saya. Lalu ini pun karya, ini handphone pun semua karya saya. Maka saya akan cakap kepada antum semua, tengok, mau tahu siapa aku, tengok ini karyaku. Ah, itu kan? Ana cakap sama antum, ingin mengenalkan diri ana kepada antum, ini karyaku. Ini karyaku. Maka antum tengok, dia boleh menciptakan apa-apa saja, hebat. Tetapi di sini uniknya, kata Allah, aku akan perlihatkan tandaku. Arti tanda ini adalah ciptaan, bukan zat Allah, tetapi ciptaan. Nah, seseorang sebelum buat ini adanya di mana? Di sini. Kalau dia banyak punya sifat yang menjadi ilmunya, sifat melukis, sifat menggambar, sifat, maka dia akan keluarkan menjadi karya-karya yang banyak. Makin banyak karya, jenis karyanya, maka berarti makin banyak sifat-sifatnya di kepala dia. Allah ingin perlihatkan bahwa dia ada, tetapi bukan zat yang ditunjukkan, tetapi karyanya. Fil afaq, ada surga, neraka, malaikat, iblis, pohon, tumbuh-tumbuhan, hayawan, batu, air, udara, api. Kan alam kan unsurnya batu-batu, air-air, ya tanah. Air-air, hawa, udara, api. Cuma 4 saja, tak ada lagi. Tumbuh-tumbuhan, hayawan, jenis makhluknya. Iblis, malaikat, udah alamnya dunia, akhirat. Tak ada. Cuma itu saja. Aku perlihatkan tanda-tandaku, alam ini, manusia tengok, alam, laut, tanah, tadilah, hayawan, tumbuh-tumbuhan, itu yang nampak. Ada yang tak nampak, gaib, didengar oleh dia, surga, neraka, malaikat, iblis, itu juga alam Allah. Tetapi Allah berfirman di situ, aku perlihatkan tanda-tandaku, alam itu dan juga engkau. Nah, ini peliknya. Kalau tadi kan saya perlihatkan ini kepada antum, antum bukan ciptaan saya, bukan karya saya. Tetapi peliknya Allah berfirman, aku perlihatkan tanda kebesaranku, ini alam semua, dan engkau juga.